Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trilaila Zahra, NIM 2220191131, mata kuliah Fikih Islam, ingin menjelaskan tentang pernikahan. Pernikahan hukumnya terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu wajib bagi seorang bujangan yang sudah mampu kawin dan takut dirinya dan agamanya menjadi rusak, sedangkan tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan diri kecuali pernikahan. Yang kedua yaitu sunnah, bagi seorang yang sudah mampu kawin tetapi ia masih dapat menahan dirinya dari perbuatan zina. Yang ketiga, pernikahan akan menjadi makruh bagi seorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberikan belanja bagi istrinya walaupun tidak merugikan istri. Yang keempat, haram. Perkawinan haram bagi seorang yang tidak memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, baik nafkah lahir maupun batin. Yang terakhir, pernikahan akan menjadi mubah bagi laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera kawin atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk kawin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang wanita yang haram dinikahi. Yang pertama, wanita haram selamanya, yang dikarenakan adanya hubungan nasab. Yang kedua, hubungan susuan. Dan yang ketiga, hubungan perkawinan. Selanjutnya, wanita yang haram dinikahi terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu haram selamanya. Haram selamanya dimaksudkan karena adanya hubungan nasab, seperti ibu, anak perempuan, dan saudara kandung. Yang kedua yaitu hubungan susuan. Hubungan susuan seperti ibu susuan dan siapapun yang memiliki hubungan darah dengan ibu susuan. Yang ketiga, hubungan perkawinan seperti mertua, menantu, dan anak tiri. Yang keempat yaitu karena sumpah li'an. Maksudnya, seperti seorang suami menuduh istrinya berbuat zina lalu bersumpah dengan menyatakan bersedia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanita yang haram dinikahi yang kedua yaitu haram sementara. Haram sementara dimaksud di sini dikarenakan seperti pertama, 2 orang perempuan bersaudara dinikahi secara bersamaan. Yang kedua, wanita yang terkait perkawinan dengan laki-laki lain. Yang ketiga, wanita yang sedang dalam iddah. Yang keempat, wanita yang talak 3. Yang kelima, wanita yang sedang melakukan ihram. Yang keenam, wanita musyrikah. Dan yang terakhir adalah wanita yang dinikahi dengan laki-laki yang telah beristri 4 orang. Selanjutnya, pelaksanaan pernikahan. Pertama, Islam menganjurkan agar melihat calon istrinya itu terlebih dahulu untuk melihat rupawan di wajahnya. Selanjutnya, pelaksanaan pernikahan. Pertama, Islam menganjurkan agar melihat calon istrinya terlebih dahulu untuk melihat rupawan di wajahnya, termasuk budi pekerti dan sebagainya. Selanjutnya, meminang. Dimaksudkan meminang di sini menyatakan kehendak dari seorang laki-laki untuk mempersunting seorang perempuan secara langsung atau dengan perantara. Tata cara meminang. Islam melarang seseorang laki-laki meminang seorang wanita hanya berdua saja dalam satu ruangan tanpa adanya saksi. Yang kedua, wanita-wanita yang boleh dipinang. Pertama, wanita yang bukan istri orang. Kedua, tidak dalam pinangan laki-laki lain. Ketiga, tidak sedang dalam masa iddah. Selanjutnya, rukun dan syarat nikah. Rukun nikah pertama, sihat. Ialah ijab dan kabul, menyerahkan dan menerima. Yang kedua, wali mempelai perempuan. Yang ketiga, 2 orang saksi. Yang keempat, adanya calon suami. Dan selanjutnya, adanya calon istri. Yang keenam, mahar dan emas pernikahan atau emas kawin.
Syarat-syarat benda untuk mahar. Seperti pertama, benda itu harus suci, tidak terkena najis. Yang kedua, benda itu harus milik dari suami. Yang ketiga, benda itu harus ada manfaatnya. Yang keempat, sanggup dalam hal menyerahkannya. Yang kelima, diketahui benda, sifat dan jumlahnya. Selanjutnya, adanya walimah. Walimah berarti berkumpul, karena pada waktu itu suami istri berkumpul. Pelaksanaan walimah dapat diadakan ketika akad nikah atau sesudahnya. Dalam menghadiri undangan walimah, itu ada beberapa syarat. Seperti pertama, pengundang harus beragama Islam, merdeka, balik dan berakal. Yang kedua, undangan untuk umum, bukan khusus untuk orang tertentu saja. Yang ketiga, belum didahului undangan lain. Yang keempat, tidak ada kemungkaran dalam menghadirinya. Yang kelima, yang diundang tidak uzur. Sekian penjelasan tentang pernikahan dari saya. Maaf jika ada perkataan yang kurang jelas. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.